Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai salah satu raja kejam yang pernah memerintah di masa lalu. Raja ini bernama Asyurbanipal. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan peradaban di masa lalu. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Asyurbanipal adalah penguasa besar terakhir Kekaisaran Neo-Asyur. Dia memerintah dari tahun 669 sebelum Masehi hingga kematiannya di tahun 631 sebelum Masehi. Dia adalah raja keempat dari dinasti Sargonid. Dia dikenang karena membangun perpustakaan pertama yang dikelola secara sistematis di dunia, yaitu perpustakaan Asyurbanipal. Pemerintahannya melihat Kekaisaran Neo-Asyur menjadi kekaisaran terbesar yang pernah ada saat itu. Dilahirkan sebagai putra keempat Raja Esarhaddon, Asyurbanipal terpilih sebagai pewaris tahta pada tahun 672 sebelum Masehi. Kakak laki-lakinya, Shamash-shum-ukin, memerintah terpisah sebagai Raja Babel. Selama tahun-tahun awal masa pemerintahannya, Asyurbanipal berperang melawan Mesir. Kampanye terbesarnya adalah menentang peradaban perairan Elam yang akhirnya dihancurkan antara tahun 665 dan 646 sebelum Masehi. Raja juga berperang melawan saudaranya yaitu Shamash-shum-ukin yang membenci mantan karena kontrol sombongnya. Shamash-shum-ukin kemudian dikalahkan dan ia kemudian bunuh diri. Asyurbanipal meninggal pada tahun 631 sebelum Masehi setelah memerintah kekaisaran selama 38 tahun. Dia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Asyur-etil-ilani. Asyurbanipal dilahirkan sebagai putra tertua keempat dari Raja Esarhaddon dan istrinya yang berasal dari Asyur. Tiga kakak laki-lakinya adalah putra mahkota, Sin-nadin-apil, Samsun-ukin, dan Shamash-metu-ubalit. Setelah kematian putra mahkota pada tahun 674 sebelum Masehi, ayahnya kemudian menunjuk Asyurbanipal sebagai putra mahkota Asyur pada tahun 672 sebelum Masehi, dan saudaranya Shamash-shum-ukin sebagai pewaris Babilonia. Kakak laki-lakinya yang lain, Shamash-metu-ubalit, diabaikan karena kesehatannya yang buruk. Setelah dinyatakan sebagai pewaris Asyur, Asyurbanipal mulai mempelajari taktik militer. Dia juga menjabat sebagai spy master dan menyiapkan laporan setelah mengumpulkan informasi tentang kekaisaran Asyur. Asyurbanipal menerima pendidikan kerajaan dan juga menguasai pengetahuan agama. Dia juga menjadi mahir dalam membaca berbagai bahasa, termasuk bahasa Akkadia asalnya. Setelah ayah Asyurbanipal, Esarhaddon meninggal ketika berkampanye melawan Mesir pada tahun 669 sebelum Masehi, sehingga Asyurbanipal menjadi raja Assyria dan saudaranya. Shamash-shum-ukin berkuasa di Babel. Dia mulai berfokus pada Mesir yang telah ditaklukkan oleh ayahnya pada tahun 671 sebelum Masehi. Fir'aun Toharko yang istrinya dan putranya telah ditangkap oleh Esarhaddon telah melarikan diri ke selatan.
Namun, ia muncul kembali dari persembunyiannya pada tahun 669 sebelum Masehi. Asyurbanipal menyerbu Mesir pada tahun 667 sebelum Masehi untuk memadamkan ancaman ini. Dia berbaris menuju Tebes dan menjara banyak kota yang memberontak. Setelah pembuntrakan berakhir, Asyurbanipal mengangkat Necho yang pertama dan putranya Psamtik yang pertama sebagai penguasa bawahannya di Mesir. Meskipun Asyurbanipal mengalahkan pengganti Toharko yang ditunjuk Tantamani, dia kehilangan Necho dalam pertempuran. Kemudian setelah pertempuran ini, Psamtik menjadi Fir'aun penuh di Mesir. Pada tahun 665 sebelum Masehi, Asyurbanipal berperang melawan Raja Urtak dari Elam yang menyerang Babilonia. Akibatnya, 3 putranya termasuk Teuman melarikan diri ke Asyur. Setelah kemenangannya atas orang-orang Elam, ia berperang melawan Bel-Ikisa, kepala suku Gambulian di Babilonia sendiri, setelah yang terakhir diketahui mendukung orang Elam. Bel-Ikisa akhirnya terbunuh dan putranya Dunano menyerah pada Asyurbanipal. Pada tahun 653 sebelum Masehi, saudara lelaki Asyurbanipal sama Sumukin menjadi frustasi karena pemerintahan Asyurbanipal di kerajaannya sendiri. Untuk menekan pemerintahannya, sama Sumukin mengirim diplomat ke Teuman. Terjadi perang sengit antara Teuman dan Asyurbanipal. Pertempuran terakhir kampanye dimenangkan oleh Asyurbanipal setelah membunuh Raja Teuman. Setelah kemenangannya, 2 putra Urtak, Tamaritu yang pertama dan Umanigas, masing-masing diangkat menjadi penguasa di Hidalu dan Madaktu. Putra Bel-Iksa, Dunano yang bertempur dari pihak Elam, dieksekusi. Seorang bangsawan lain yang bernama Rimutu kemudian diangkat menjadi kepala suku baru Gambia di tempatnya. Pada tahun 650-an sebelum Masehi, permusuhan antara saudara-saudara sama Sumukin dan Asyurbanipal menjadi jelas. Pada tahun 652 sebelum Masehi, sama Sumukin memberontak melawan Asyurbanipal dan bertarung dengannya selama sekitar 3 tahun. Dia menciptakan aliansi yang kuat setelah bergandengan tangan dengan beberapa kelompok, termasuk Aram, Kasdim, dan Elam. Meskipun pasukannya kuat, sama Sumukin dikalahkan pada tahun 648 sebelum Masehi, dan Babel akhirnya ditangkap oleh Asyurbanipal. Setelah kekalahannya, sama Sumukin melakukan bunuh diri dengan membakar istananya sendiri. Seorang gubernur baru kota Kandanalu diangkat menggantikannya. Bangsa Elam di bawah Umandigas berusaha mengembalikan kendali atas wilayah Elam yang telah diintegrasikan Asyurbanipal dengan Kekaisaran Asyur. Umanigas bagaimanapun dikalahkan oleh Elam Tamarutu yang kedua saat itu. Pada tahun 649 sebelum Masehi, Tamarutu yang kedua digulingkan dalam pertempuran. Raja baru Indah Bibi juga akhirnya dibunuh. Humban Haltas yang ketiga yang menjadi Raja Elam yang baru terus berjuang melawan Asyurbanipal bersama dengan Panglima Perang Kasdim Nabubal Sumati. Pada tahun 647 sebelum Masehi, Asyurbanipal menyerbu Elam dan Humban Haltas, meninggalkan Mandaktu dan melarikan diri ke pegunungan. Akibatnya, Tamaritu yang kedua mendapatkan kembali tahtanya. Namun, Humban Haltas sekali lagi mengambil kembali singgasananya setelah beberapa saat. Asyurbanipal kembali menyerang Elam pada tahun 646 sebelum Masehi, memaksa Humban Haltas untuk sekali lagi meninggalkan Mandaktu. Pertempuran terakhir kampanyenya menghasilkan kehancuran Susa yang brutal. Kota itu dijara dan patung para dewa Elam dihancurkan. Kemudian setelah kampanye ini, Asyurbanipal tidak berupaya mengintegrasikan Elam dengan provinsi-provinsi Asyur. Dia membiarkan kota-kota Elam terbuka dan tidak dijaga. Selama masa pemerintahannya, Asyurbanipal juga memimpin kampanye melawan orang-orang Arab dan Raja Yahuta yang memihak saudara laki-lakinya sama Sumukin. Asyurbanipal menikah dengan Libarisarat. Mereka memiliki 2 anak, yaitu Asyur Eti-Ilani yang memerintah pada tahun 631 hingga tahun 627 sebelum Masehi, dan Sisarihun yang memerintah pada tahun 627 hingga tahun 612 sebelum Masehi sebagai Raja Asyur.
Asurbanipal juga memiliki seorang putra dari istri lain, yaitu Ninurta Sarruusur, yang tampaknya tidak memiliki posisi politik yang signifikan. Asurbanipal meninggal pada tahun 631 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, putra sulungnya Asur-etil-ilani diangkat menjadi raja. Nah, perpustakaan Asurbanipal yang dianggap sebagai perpustakaan sistematis pertama di dunia dikenal sebagai salah satu pencapaian terbaik Asurbanipal. Banyak kisah terkenal termasuk Epic of Gilgamesh dan Myth of Etana yang bertahan karena perpustakaan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.